Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Saadah. Di video ini saya akan mempresentasikan isi dari makalah saya yang berjudul Krisis Digitalisasi pada Perusahaan Pebble. Pebble merupakan sebuah perusahaan pelopor perangkat wearable ke seluruh dunia yang dirancang oleh Eric Migikowski yang merupakan seorang lulusan dari Universitas Waterloo, Ontario, Kanada. Wearable sendiri merupakan sebuah aksesori yang berbentuk gelang, kacamata, jam tangan, bahkan pakaian. Salah satu bentuk produk yang dihasilkan dari perusahaan Pebble yaitu smartwatch yang memiliki banyak keunggulan seperti notifikasi teks yang masuk dari ponsel ke pergelangan tangan, kemudian terdapat menu panggilan telepon dan dapat mengirim serta menerima pesan, dan memiliki fitur tahan air serta terdapat fitur GPS. Namun, perusahaan Pebble ini mengalami krisis karena gagal melihat tren layar sentuh yang terlebih dahulu dibidik oleh perusahaan Apple Watch. Selain itu, terdapat faktor lain dari kegagalan perusahaan Pebble ini, yaitu produk wearable sendiri kurang stabil pada saat itu. Sehingga pada tanggal 7 Desember 2016, Pebble secara resmi mengumumkan bahwa perusahaannya akan ditutup dan tidak akan memproduksi perangkat apapun lagi. Wearable sendiri merupakan perangkat teknologi yang seringkali menyertakan informasi pelacakan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran bagi penggunanya. Kemudian, memiliki banyak fungsi. Yang pertama, yaitu pengambilan foto, yang kedua sebagai pengingat hidup sehat bagi penggunanya, dan sebagai petunjuk arah. Kemudian, smartwatch. Smartwatch sendiri diartikan sebagai perangkat pintar yang biasanya terkoneksi dengan smartphone. Smartwatch juga memiliki keuntungan bagi penggunanya. Yang pertama, fitur menjawab telepon. Yang kedua, membalas pesan tanpa menggunakan handphone. Dan yang ketiga, desain menarik minat pembeli. Kemudian, terdapat strategi marketing PR PES. Strategi marketing PR PES berguna untuk memengaruhi dan menciptakan sebuah opini publik. Fungsi dan tujuan strategi PR PES, yang pertama dapat membangun citra positif pada brand, yang kedua meningkatkan customer experience, dan yang ketiga memberikan insight mengenai produk value secara luas. Kemudian terdapat konsep dan teori mobilitas dan orkestrasi menurut ahli Renald Kasali, yaitu pada era digital saat ini, jika sebuah perusahaan tidak mau tergerus oleh perubahan, salah satu kunci yang harus dilakukan ialah kolaborasi. Konsep kolaborasi lebih diutamakan ketimbang kompetisi, sehingga kolaborasi dan co-kreasi bisa menjadi sebuah solusi. Selanjutnya, terdapat konsep marketing menurut Kotler dan Armstrong. Terdapat 6 konsep marketing menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama, konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Keempat, konsep pemasaran. Kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial. Dan terakhir, keenam, konsep holistik. Langkah untuk meningkatkan citra perusahaan, menurut saya terdapat 3 langkah. Untuk menciptakan citra perusahaan yang baik, maka kita dapat memiliki sikap responsif dan transparan. Kemudian penanganan krisis secara pemetaan dapat membantu perusahaan untuk cepat bertindak. Kemudian spokesperson dengan kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan pernyataan bahwa perusahaan sedang terkait krisis. Simpulan dan saran, meski perusahaan Pebble tampak sangat suram, bukan berarti wearable tidak ada harapan.
Untuk meningkatkan jumlah penggunanya, perusahaan pembuat wearable harus memikirkan bagaimana cara agar perangkat ini mampu memiliki fungsionalitasnya sendiri tanpa harus bergantung pada smartphone seperti yang selama ini terjadi. Kedepannya akan sangat memungkinkan ratusan merek bermunculan selepas pahitnya keterpurukan Pebble sang inisiator. Maka dari itu, seharusnya perusahaan Pebble dapat dengan sigap menanggulangi krisis digital yang dihadapinya. Strategi marketing sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar jika terjadi krisis, PR merumuskan proses perencanaan program komunikasi untuk penanganan krisis. Selain itu, strategi push, pull, dan pass juga memiliki segudang manfaat bagi perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat saya sedang presentasi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.